Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau devotion dengan luar biasa. Kita mau semangat hari ini. Lebih lagi menyanyi buat Tuhan Yesus. Yuk semuanya bangkit berdiri. Mungkin yang masih terburu-buru, yang masih bawa catatan kalian, yang masih mungkin baru bangun. Ayo kita mau semangat puji nama Tuhan pagi hari ini yuk. Sama-sama kayak ini yuk, kita mau bangkit berdiri semua. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, ketika kita percaya dalam Yesus, ada keselamatan yang akan kita terima. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau dengar satu devotion yang akan menguatkan hidup kita. Ya, pagi hari ini Kak Yeni mau undang semua adik-adik untuk kita duduk. Ya, yang mungkin tadi udah berdiri, udah loncat-loncat bareng Kak Yeni, kita mau duduk sama-sama. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Karena kasih Tuhan itu melimpah atas hidup kita. Karena kasih Tuhan atas hidup kita tidak pernah berhenti. Mungkin kita pernah mengecewakan Tuhan. Mungkin kita pernah membuat hati Tuhan sedih. Tetapi sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu Tuhan. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see.
with desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Kita mau nyanyikan lebih lembut lagi, katakan, thanks for your stubborn love for me. Oh, just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Oh, yeah. I love you, Lord. Yes, I love you, Lord Jesus. Yes, I love you, Jesus, with all my heart and soul. I love you, Lord. I love you so much, Jesus, with all my heart, Jesus. Yes, I'm gonna love you all my life to worship you, Lord. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu, Yesus, Allahku Tuhan, yang ku sembah dalam hidup kami. Haleluya, Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini
Engkau mengasihi kami dengan luar biasa. Kasih-Mu yang keras dalam hidup kami Tuhan. Meskipun kadang kami suka mengecewakan Engkau, meskipun kadang kami suka membuat Engkau sedih Bapa, tapi Engkau Allah yang selalu ada dekat dengan hidup kami. Engkau selalu ada dekat dalam hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyanyi, ketika kami memuji, ketika kami menyembah Engkau Tuhan, ada hadirat-Mu turun saat ini di tengah-tengah anak-anak. Mungkin saat ini anak-anak sedang mengalami sedih, mungkin ada yang mengalami luka hati, Engkau bebat hati mereka Bapa dengan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan dengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak yang mendengarkan devotion ini Bapa, biar hati mereka lebih lagi terbuka, lebih lagi mengerti setiap firman yang ditaburkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang luar biasa, apa kabar kalian hari ini? Kade percaya kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang luar biasa, penuh dengan sukacita, dan terus memuliakan Tuhan dalam hidup kalian. Nah, kalau minggu kemarin Kade ngobrol banyak soal bagaimana caranya hidup kudus, kemudian bagaimana kalian nanti dewasa nanti punya pernikahan yang kudus yang harus dibangun hidupnya mulai dari sekarang ini dari kalian kecil. Nah hari ini Kade mau bicara soal satu hal yang luar biasa yang pastinya akan menjadi hal yang kalian rindu-rindukan itu terjadi dalam setiap kehidupan kalian. Nah hari ini Kade pengen ngobrol dengan kalian, Kade pengen sampaikan firman Tuhan tentang bagaimana menjadi pribadi yang luar biasa. Semua orang pasti senang jadi luar biasa, semua orang pasti senang jadi populer, semua orang senang pasti jadi orang yang dikenal, orang yang sungguh-sungguh menyenangkan dan disenangi oleh banyak orang. Tapi sebelumnya kalian siapkan dulu alat tulisnya, kan ada catatan devotion yang harus kalian tulis ke Miss. Nah kalian bisa siapkan buku, siapkan pena, dan hari ini Kade akan share sebuah kebenaran firman Tuhan dari perjanjian baru, dari kitab Yohanes pasal 21. Kita mau baca dan kita mau belajar dari seorang tokoh yang luar biasa yang bernama Simon Petrus. Di dalam Yohanes 21 kita mau baca ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Nah, dikatakan di sana temanya adalah gembalakan domba-dombaku. Kalian bisa simak, Kade akan menyampaikan kepada kalian semua. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah dombaku." Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari seorang Simon Petrus. Kade punya beberapa informasi soal Simon Petrus. Siapakah Simon Petrus ini? Simon Petrus adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Ayahnya bernama Yohanes. Dia lahir di daerah Bethesda, daerah Galilea. Kemudian dia ini adalah salah satu murid yang diberi nama Petrus oleh Tuhan Yesus. Petrus itu artinya batu karang, yang di mana Tuhan itu mengisyaratkan bahwa Tuhan akan mendirikan landasan gerejanya di atas batu karang yang teguh. Lalu kemudian Petrus ini adalah salah satu murid yang menyangkal Tuhan Yesus. Dia seorang nelayan yang dipanggil Tuhan untuk menjadi murid Tuhan. Nah, kalau lihat dari backgroundnya Petrus, seorang nelayan, lalu kemudian dia dipilih menjadi murid Tuhan, lalu kemudian dia melakukan sebuah kesalahan. Kalau kita baca firman ini ditulis waktu itu Yesus itu sudah bangkit, artinya
Simon Petrus ini baru selesai menyangkal Tuhan Yesus, lalu kemudian dia kembali kepada murid-muridnya. Adik-adik, ini bukan hal yang mudah. Dia selesai melakukan kesalahan sama seperti Yudas yang menjual Tuhan Yesus. Simon ini menyangkal Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya Tuhan sudah bilang buat Simon, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Tetapi Yudas memilih untuk melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Tetapi Simon Petrus ini dia kembali kepada murid-murid dan kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi adik-adik, bagaimana, pasti adik-adik tanya ke Kak D, bagaimana Simon bisa menjadi pribadi yang luar biasa? Toh dia baru selesai melakukan kesalahan yang sangat besar. Bagaimana Kak D dia bisa menjadi pribadi yang luar biasa seperti topik Kak D hari ini? Adik-adik mau tahu jawabannya kenapa Kak D bilang Simon ini bisa jadi pribadi yang luar biasa? Yang pertama, karena Simon ini adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Kenapa Kak D bilang dia mengasihi Tuhan? Dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Adik-adik, penting sekali kita ini mengenali Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Tuhan Yesus itu bertanya sampai 3 kali kepada Simon. Tetapi 2 kali dalam pertanyaannya Tuhan Yesus memakai kata kasih, yang dimaksud di sini adalah kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa batas. Nah, itu kasih agape ini identik dengan kasih Tuhan yang tanpa batas buat kita, yang mau memberikan nyawanya buat kita. Tetapi 2 kali pertanyaan itu diberikan kepada Simon, dia membalas dengan kasih filia. Dia membalas dengan kasih filia, kasih yang bersyarat, kasih yang kalau kita mau mengasihi, yang penting kita dikasih lebih dulu. Kita menghormati kalau kita dihormati, seperti itu kasih filia. Karena Simon ini tahu keadaannya, dia tidak bisa mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi dia. Jadi kunci pertama Simon ini bisa menjadi luar biasa adalah dia sangat mengasihi Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kelemahannya, dia tetap mengasihi Tuhan. Adik-adik, kita belajar untuk tetap mengasihi Tuhan bahkan dalam kelemahan kita. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, jangan pernah takut, jangan pernah akhirnya kalian jauh dari Tuhan. Justru waktu kalian melakukan kesalahan seperti Simon ini, datang sama Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, percaya Tuhan akan menebus segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan mengampuni kita karena kasih Tuhan pada kita adalah kasih tanpa syarat. Dia mengasihi tanpa mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Dia sayang, Tuhan itu sayang sama kita, sayang sama Kade, juga sayang sama adik-adik. Jadi untuk menjadi pribadi yang luar biasa, yang pertama kasihilah Tuhan. Yang kedua, jangan pernah menyerah dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita gagal adik-adik, tetap coba lagi, maju lagi. Kalau hari ini mungkin kamu pengen jadi seorang yang berprestasi, nilaimu harus bagus, tetapi kamu mendapat nilai yang tidak sesuai dengan keinginanmu, jangan pernah menyerah. Seperti Tuhan Yesus tidak pernah menyerah dengan Simon. Sekalipun dia melakukan sebuah kesalahan, Tuhan tetap menerima Simon. Demikian pun Simon, dia ini sudah melakukan kesalahan, tetapi dia tidak pernah ingin jauh dari Tuhan. Dia tetap mendekat, terus melekat sama Tuhan. Nah, hasilnya kita lihat Simon dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan yang ketiga adik-adik, untuk menjadi pribadi yang luar biasa, tinggikanlah Tuhan di dalam hidupmu. Kita harus meninggikan Tuhan. Bagaimana caranya? Dalam setiap tindakan kita, dalam setiap kehidupan kita, mari bangun saat teduh, terus memuji menyembah Tuhan, kenali Tuhan, lalu muliakan Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Prioritaskan Tuhan itu bicara soal kalau engkau harus memilih antara bermain dan membaca Alkitab atau bermain dan ikut ibadah online di gerejamu, maka pilihlah untuk beribadah kepada Tuhan. Itu bicara soal kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. Karena adik-adik, ketika engkau meninggikan Tuhan, engkau sedang menjadikan Tuhan lebih besar dari segalanya di hidupmu. Nah, 3 hal ini itu adalah hal yang kalian bagikan supaya kalian menjadi pribadi yang luar biasa.
Tahu nggak adik-adik, Simon yang sama yang menyangkal Tuhan Yesus, Simon yang sama yang seorang nelayan itu dikatakan dalam Alkitab, kalau kalian baca nanti di Kisah Para Rasul, setelah selesai Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Simon yang sama itu yang pernah menyangkal Tuhan Yesus, melakukan kesalahan yang sangat besar itu, berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Wow, sebuah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang Simon yang pernah melakukan kesalahan, tapi dia tidak pernah menyerah. Jadi hari ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi anak-anak yang luar biasa. Yang pertama, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, jangan pernah menyerah. Kalau engkau pernah melakukan kesalahan, engkau gagal, maju lagi, lakukan lagi, kerjakan lagi. Dan yang ketiga, tinggikan Tuhan di dalam hidupmu. Kalian percaya kalau ini kalian kerjakan, Tuhan akan memberkati dan mengurapi hidupmu. Engkau akan menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, kita mau berdoa. Kalian minta semua yuk, sungguh-sungguh sekalipun hari ini kita terpisah secara tempat, kita ketemu secara online. Tapi kalian tahu satu hal, hadirat Tuhan tidak bisa dipisahkan. Oke, kita mau berdoa. Kalian mau mendoakan setiap anak-anak di pagi hari ini. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami untuk kami belajar menjadi seperti Simon Petrus, menjadi anak-anak yang luar biasa. Kami belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Kami belajar untuk tidak menjadi anak-anak yang mudah menyerah, tapi kami terus maju di dalam Tuhan, dan kami belajar untuk meninggikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, berkati semua anak-anak ini di rumah mereka, bahkan Engkau yang tahu keadaan mereka. Kalau misalnya ada anak di tempat ini yang hari ini hatinya sedang merasa tertuduh atau dia merasa bersalah, Hamba berdoa dalam nama Yesus, kasih yang baru mengalir. Tuhan, nyatakan diri-Mu dalam hidupnya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi, bahwa Engkau menebus dia dengan darah yang mahal. Terima kasih, hamba berdoa kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi anak-anak ini supaya mereka bisa belajar sepanjang hari ini dengan baik dan memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta damai sejahtera Allah turun dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik sekalian, demikian firman Tuhan hari ini, demikian devotion hari ini. Selamat belajar dan terus muliakan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh,
hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.